Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang margin call. Fasilitas margin sebenarnya adalah fasilitas kredit, tetapi rasio margin atau akun margin selalu diartikan sebagai rasio ekuitas. Nah, margin dapat berarti utang atau dalam phrase-nya yaitu fasilitas margin, atau ekuitasnya dalam phrase-nya itu margin account atau margin awal. Nah, apa sih margin call itu? Margin call adalah peringatan atau panggilan dari broker atau perantara jual beli saham kepada investor karena saldo akunnya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian atau resiko perdagangannya. Nah, bagaimana margin call itu terjadi? Yang pertama itu, investor membeli saham dengan menggunakan dana pinjaman dari broker. Yang kedua, harga saham turun sehingga nilai investasi berkurang. Nah, yang ketiga itu kerugian melebihi batas yang ditentukan atau marginnya. Dan yang terakhir itu margin mengirimkan peringatan atau margin call untuk menambahkan dana atau menutup posisinya. Nah, jadi margin call itu adalah sebuah peringatan. Contohnya itu kayak seperti ini. Seorang investor menggunakan fasilitas margin yang diterimanya dengan membeli 100 juta saham atau 200 lot BMRI pada harga 2.000 per saham. Jika margin awalnya adalah 50% dan margin call-nya adalah 30%, hitung batas harga saham BMRI yang membuatnya menerima margin call-nya. Nah, dapat kita ketahui yang pertama harga saham awal yaitu 2.000. Lalu margin awalnya tadi 50% dan margin call-nya yaitu 30%. Nah, kita tinggal masukin nih rumusnya, yaitu harga margin call sama dengan harga saham awal buka kurung 1 kurang margin awal per 1 kurang margin call. Nah, tinggal kita masukin nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi. Jadi harga saham awal yaitu 2.000 buka kurung dikalikan 1 dikurang margin awal yaitu 50% per 1 dikurang margin call yaitu 30%. Nah, jadi hasilnya 1000 per 70%. Jadi hasilnya 1428,57. Lalu bagaimana sih pembuktiannya? Nah, dalam neraca investor setelah setoran margin awal tersebut, lalu portofolio saham itu yaitu 200 juta. Nah, utangnya itu 100 juta dan ekuitasnya itu 100 juta. Nah, dalam neraca investor saat harga sahamnya itu 1.428.057. Nah, portofolio sahamnya itu tadi kan segitu. Lalu utangnya itu 100 juta, lalu ekuitasnya itu 40.857.000. Lalu kita dapat ketahui rasio utangnya jadi 100 juta per 148.857 juta yaitu 70%. Lalu berapa rasio ekuitasnya dari 42.857.000 tadi per 140.857.000 yaitu 30%. Jadi selama harga saham di atas 1.428.000 tidak akan ada margin call-nya. Jika harga saham turun di bawah 1.428.057 itu investor akan menerima margin call untuk menyetor kas tambahan atau untuk menjual sebagian portofolionya agar rasio utangnya dapat turun menjadi 70%. Dana selain kewajiban harus menyetor kas tambahan, investor pun mempunyai hak untuk menarik dananya jika harga saham yang dibelinya naik dan rasio marginnya di atas margin awal. Selama rasio margin berada di antara margin call dan margin awal, investor tidak dapat menarik dananya dan akunnya disebut terbatas atau restricted. Konsep ini erat kaitannya dengan perhitungan nilai waktu uang dan sering melibatkan berbagai formula seperti anuitas atau bunga majemuk. Pertama, ada penarikan dalam konsep anuitas. Dalam anuitas, penarikan dana biasanya dilakukan secara berkala, misalnya bulanan, triwulan, dan tahunan. Contohnya adalah rencana pensiun, di mana seseorang menarik dana secara tetap selama beberapa tahun.
Yang kedua, penarikan dari akun bunga majemuk. Ketika dana ditarik dari akun yang memiliki bunga majemuk, saldo akun akan menurun dan bunga yang dihasilkan juga akan lebih kecil seiring berjalannya waktu. Selanjutnya contoh soal. Misal Ibu Liliana membeli saham senilai 150 juta dengan menggunakan fasilitas margin. Jika margin awalnya 50% dan margin call-nya 25%, berapa dana yang dapat ditarik portofolio saham menjadi 160 juta? Kita jawab, portofolio saham 160 juta, utang 75 juta ditambah X, dan ekuitasnya 85 juta dikurang X. Persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung X adalah rasio ekuitas sama dengan 85 juta dikurang X dibagi dengan 160 juta sama dengan 50%. Sehingga mendapatkan hasil X-nya adalah 5 juta. Dengan pengambilan sebesar 5 juta, neraca investor menjadi portofolio saham 160 juta, utang menjadi 80 juta yang tadinya 75 juta ditambah dengan X-nya, lalu ekuitasnya 80 juta yang tadinya 85 juta dikurang X menjadi dikurang X, X-nya itu 5 juta menjadi 80 juta. Nah, rasio utang sama dengan rasio ekuitas adalah sama dengan 50%. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai return dan resiko fasilitas margin. Yang dimana return dan resiko fasilitas margin ini berinvestasi pada saham dengan fasilitas margin yang membawa konsekuensi pastinya, yaitu dengan menaikkan return dan resiko yang dihadapi investor. Nah, semakin kecil margin awal kita, semakin besar pula leverage atau persentase utang yang bisa kita peroleh. Nah, serta semakin besar pula return dan resikonya pastinya. Nah, di fasilitas margin ini dia tidak hanya tersedia untuk membeli saham saja, tetapi juga membeli aset keuangan lainnya seperti obligasi, opsi, indeks valuta asing, dan SBI atau SPN. Nah, jadi jika kita mengasumsikan bunga fasilitasnya ini sebesar 20% per annum atau 5% setiap 3 bulannya. Nah, dengan margin awalnya itu adalah 50%. Nah, kita menggunakan fasilitas ini akan meningkatkan return selama di portofolio saham. Nah, jadi dapat memberikan keuntungan lebih dari 5% selama 3 bulan. Nah, jika returnnya kurang dari itu, maka fasilitas ini akan mengakibatkan penurunan return bersih investor. Nah, sebaliknya, jika return dari penggunaan fasilitas margin ini negatif, maka kerugian akan menjadi 2 kali lipat sekaligus biaya atau lebih dari 2 kali lipat totalnya. Nah, di sini saya ada satu contoh mengenai dari return dan resiko fasilitas margin. Di mana soalnya seorang investor bermodalkan 250 juta memperoleh fasilitas margin dengan margin awalnya itu sebesar 50% dan bunganya itu sebesar 20% per annum dengan perjanjian yang ditandatangani yang menyatakan kalau fasilitas ini diberikan selama setahun ke depan, tetapi harus diselesaikan setiap 3 bulan sekalinya. Nah, ini berarti utangnya dia dapat berutang lagi, demikian seterusnya selama 1 tahun saat fasilitas ini ditinjau ulang untuk diteruskan atau dihentikan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Nah, dengan fasilitas ini, investor tadi membeli saham senilai 500 juta, mengabaikan biaya transaksi, hitung return yang bersih, yang diperoleh selama 3 bulan kemudian, jika portofolio sahamnya yang pertama itu ada
naiknya angka 5% menjadi 525 juta. Yang kedua, naiknya 10% menjadi 550 juta. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu yang pertama kan tadi dia naiknya angka 5% menjadi 525 juta. Nah, tadi kan di soal modalnya itu sebesar 250 juta. Utangnya itu juga sebesar 250 juta. Bunga utangnya itu sebesar 5%, lalu kita kalikan dengan angka 250 juta. Maka kita mendapatkan bunga utangnya itu sebesar 12.500. Nah, lalu kita akan mencari nilai portofolio bersihnya. Nah, di soal pertama tadi kan naiknya 5% menjadi 525 juta. Maka angka 525 juta itu kita kurangkan dengan bunga utangnya tadi yang sebesar 12.500. Maka kita dapatkan hasilnya 512.500. Nah, lalu kemudian setelah kita mendapatkan nilai portofolio bersihnya, kita akan mencari nilai return bersihnya. Nah, tadi kan di nilai portofolio bersih kan kita dapatkan dengan angka 512.500, kita masukkan di return bersih, lalu kita kurangkan dengan angka 500 juta per 250 juta. Maka kita dapatkan return bersihnya itu sebesar 5%. Nah, karena return persis ini sama dengan biaya bunganya tadi, yaitu sebesar 5%, maka fasilitas margin tidak menaikkan atau menurunkan return atau modalnya sendiri, yaitu tetap berada di 5%. Nah, lalu kita akan menyelesaikan soal yang kedua dengan naiknya angka 10% menjadi 550 juta. Nah, kita akan mencari nilai portofolio bersihnya terlebih dahulu. Nah, angka 550 juta itu kita kurangkan dengan bunga utangnya tadi sebesar 12.500. Maka 550 juta kita kurangkan dengan angka 12.500, maka kita dapatkan 537.500. Nah, lalu setelah kita mendapatkan nilai portofolio bersihnya, lalu kita akan mencari nilai return bersihnya. Nah, kita masukkan angka yang sudah kita dapat tadi, 537.500, kita kurangkan dengan angka 500 juta per 250 juta, maka kita akan mendapatkan nilai return bersihnya itu sebesar 15%. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang short selling. Short selling adalah transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh investor tanpa memiliki saham. Short selling adalah strategi perdagangan saham di mana investor itu menjual saham yang belum dimilikinya. Strategi ini dilakukan dengan cara meminjam saham dari pihak lain, kemudian menjualnya di pasar dengan harapan harga saham ini akan turun. Setelah harga saham turun, investor itu akan membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih rendah. Keuntungan yang diperoleh investor itu berasal dari selisih antara harga jual awal dan harga beli kembali. Transaksi short selling adalah aksi menjual sekuritas yang tidak dimiliki penjualnya. Transaksi ini berbeda dengan transaksi jual beli. Ada 4 hal. Yang pertama itu, investor menjual dulu baru kemudian membelinya. Yang kedua, investor mendapat untung justru kalau harga sekuritasnya itu turun. Yang ketiga, investor melepas sekuritas yang bukan miliknya. Yang keempat itu, dibandingkan dengan transaksi biasa, short selling ini sangatlah berisiko. Transaksi short selling ini sebenarnya membawa beberapa manfaat. Yang pertama itu, short selling ini tidak seperti di pasar aset lain, di mana modal investor selalu dapat meraih keuntungan. Manfaat lain dari short selling ini, transaksinya ini diperlukan untuk menjamin harga saham benar-benar mencerminkan nilai yang mendasar. Nah, di sini ada contoh. Terdapat seorang investor yang meminjam 1.000 saham dengan harga 25.000 per lembar atau seharga 25 juta. Ia berspekulasi bahwa harga saham tersebut suatu saat nanti akan turun sebesar 20% atau ke angka 20.000 per lembar. Setelah mendapatkan 1.000 saham
senilai 25.000 per lembar, ia langsung menjual saham tersebut dan dia memperoleh 25 juta dalam asumsi tidak ada biaya lainnya. Namun, ia masih memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan sekuritas yang ia pinjam tersebut. Beberapa lama kemudian, harga saham benar turun ke angka 20.000 per lembar dan ia langsung membeli 1.000 saham dengan total 20 juta. Saham yang memiliki harga lebih murah 20% itu pun ia kembalikan ke broker atau ke pihak ketiga. Nah, di sini kita masukkan saja. Kan tadi kan keuntungan sebesar itu sama dengan harga jual saham pinjaman dikurang harga beli saham ketika turun 20%. Tadi kan harga jual saham pinjaman itu kan 25 juta. Dia dikurang sama harga beli saham ketika turun itu 20%, tadi kan 20 juta. Maka 25 juta itu dikurang 20 juta sama dengan tinggal 5 juta. Maka kesimpulannya investor tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta dengan melakukan short selling tersebut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang harga margin call untuk posisi short. Nah, jadi harga margin call untuk posisi short ini mengacu pada harga aset di mana seorang trader atau investor harus menambah margin untuk menjaga posisi short mereka tetap terbuka. Nah, jadi maksudnya adalah dalam posisi short ini, harga aset yang naik akan menyebabkan kerugian. Jadi, jika kerugian ini tuh terlalu besar sehingga saldo margin di akun mendekati atau berada di bawah maintenance margin, broker akan meminta trader untuk menambah dana atau disebut dengan margin call. Nah, jadi harga margin call ini adalah titik harga aset di mana saldo margin trader jatuh di bawah maintenance margin sehingga mereka harus menambah dana atau likuidasi paksa yang dilakukan oleh broker tersebut. Nah, adapun konsep utama dari harga margin untuk call, harga margin call untuk short. Nah, yang pertama itu ada short position, yang kedua margin, nah yang ketiga itu maintenance margin. Nah, kalau short position itu adalah strategi perdagangan di mana seorang trader menjual aset yang dipinjam dengan harapan harga aset tersebut itu akan turun. Setelah harga itu turun, maka trader akan membeli kembali aset tersebut dengan harga yang lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan. Resiko dalam posisi short itu sangat tinggi karena potensi kerugiannya tidak terbatas jika harga aset naik terus-menerus. Nah, yang kedua itu adalah margin. Margin adalah dana pinjaman atau modal yang digunakan trader sebagai jaminan untuk membuka posisi short atau posisi yang leverage lainnya. Nah, trader itu hanya perlu menyediakan sebagian kecil dari nilai total perdagangannya, sedangkan sisanya itu akan dipinjamkan oleh broker. Lalu yang ketiga ada maintenance margin. Nah, maintenance margin itu adalah jumlah minimum modal yang harus tetap ada di akun trader untuk mempertahankan posisi tersebut. Jika saldo margin turun di bawah batas minimumnya, ini tuh karena kerugian, maka broker akan memberikan margin call-nya. Nah, oke, baik. Adapun persamaan untuk mencari harga saham yang menyebabkan terjadinya margin call untuk posisi short, di mana persamaannya adalah harga margin call short sama dengan harga saham PGAS dikali 1 tambah margin awal. Nah, itu dibagi dengan 1 ditambah margin call-nya. Untuk memahami persamaan tersebut, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Adapun contoh soalnya
Hitung harga margin call dalam contoh. Nah, di mana nih diketahui margin awalnya itu 50%, margin call-nya itu 30%, harga sahamnya 2000 dan jumlah lotnya itu adalah 100. Jadi untuk penyelesaiannya kita masukkanlah persamaan dari mencari harga saham tadi pada margin call untuk short. Kita masukkan persamaannya, nah lalu kita substitusikan angka-angka atau nilai-nilai yang telah diketahui pada soal itu ke dalam persamaannya. Maka kita dapat hasil harga margin call shortnya itu senilai 2.307,6.923. Nah, untuk pembuktiannya bisa dilihat pada gambar berikut, di mana itu kasnya adalah 150 juta, uang portofolionya sebesar 115.384.615. Nah, lalu ada ekuitasnya itu sebesar 34.615.385. Nah, lalu kita masukkanlah margin account. Lalu kita bagikan nilai ekuitasnya dengan uang portofolio. Maka kita dapatlah hasilnya sebesar 30%. Nah, jadi margin call itu telah terbukti senilai 30%.